Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari Injil Yohanes pasal 18. Di sini kita akan belajar 3 bagian, yaitu bagian yang pertama ayat 1 sampai 11 tentang Yesus ditangkap. Bagian yang kedua ayat 12 sampai 27 tentang Yesus di hadapan Hanas dan Petrus menyangkal Yesus. Dan bagian yang ketiga ayat 28 sampai 40 tentang Yesus di hadapan Pilatus. Bagian yang pertama kita lihat ayat 1 sampai 11 tentang Yesus ditangkap. Di bagian ini ada beberapa yang kita akan lihat, dan ayat ini merupakan ayat paralel dengan Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56, Markus 14 ayat 43 sampai 50, dan Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Nah, di sini kita melihat bahwa tiba saatnya bagi Tuhan Yesus menghadapi penderitaan setelah ia berbicara banyak hal kepada murid-muridnya. Dia sudah mempersiapkan mereka dan juga mendoakan mereka. Tuhan Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke Taman Getsemani. Jika kita membaca kisah ini yang juga tertulis dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, maka kita akan mendapatkan cerita yang lengkap kalau kita membaca semua ayat paralelnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 27 dan ayat 30 dikatakan, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Ayat 30 dari Yohanes 13, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi Yudas sudah meninggalkan Tuhan Yesus dan 11 murid sejak peristiwa perjamuan malam terakhir. Kemana Yudas? Tentu saja pergi ke tempat imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Lalu dia ngambil duit 30 keping perak dan menyusun strategi penangkapan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Tuhan Yesus berdoa. Pergumulan yang sangat berat sedang dihadapinya. Dia mengajak 11 murid berdoa, dan 3 orang terdekat diajak lebih dekat dengannya, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Dia mengajak 11 murid berdoa dan 3 orang terdekatnya untuk berdoa. Namun kita melihat bahwa mereka semua pun pada akhirnya tertidur, dan ia sendirian maju lebih jauh sedikit dan berdoa sendirian. Ya, 3 orang terdekat yang diminta untuk berdoa tertidur. Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa sendirian dan dikatakan sampai mengeluarkan peluh darah. Bagian ini kita udah pernah bahas ya di dalam pembelajaran kita yang lalu. Yudas sudah tahu tempat di mana Yesus dan teman-temannya biasa berkumpul, sehingga tidak kesulitan untuk Yudas untuk menyusul Tuhan Yesus. Mungkin juga Yudas sudah memata-matai Tuhan Yesus, sehingga dengan mudah ya dia dan gerombolannya menyusul Tuhan Yesus. Persiapan Yudas dan gerombolannya tentu sudah matang. Mereka membawa persenjataan yang lengkap. Ada pedang, pentung, lentera, dan juga senjata. Kalau kita baca di dalam Lukas 22 ayat 52, di sana dikatakan, maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Memang tidak terelakkan, karena waktunya sudah tiba. Yudas meyakinkan orang-orang yang akan menangkap Tuhan Yesus dengan sebuah ciuman, supaya mereka tidak salah tangkap gitu ya.
Di dalam ayat 4 dari Yohanes 18 dikatakan, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ayat 5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ayat 6, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ayat 7, maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Ayat 8 dan 9 dikatakan, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Tuhan Yesus tahu waktunya telah tiba. Dia tidak menghindar ataupun lari, tapi dia mengakui dirinya yang mereka cari. Di dalam ayat 6 tadi kita membaca, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kita bisa berkata bahwa sesungguhnya pada saat Tuhan Yesus berkata, akulah dia, dia sedang menyerahkan dirinya. Dan kita pun melihat perkataannya sungguh perkataan yang penuh kuasa. Pihak musuh dikatakan mundur dan jatuh ke tanah. Selanjutnya di dalam penangkapan ini kita melihat Tuhan Yesus masih memikirkan murid-muridnya. Dia minta agar gerombolan Yudas membiarkan murid-murid itu pergi, ya, di ayat 8. Dan dilanjutkan di ayat 9, Tuhan Yesus melindungi murid-muridnya. Sangat melegakan dan menghibur. Dia berkata bahwa tidak seorang pun yang dia biarkan binasa. Artinya dari para murid-murid, ya. Karena itu Tuhan Yesus tadi kan bilang, ya, demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Di saat itu bisa dibayangkan betapa resah dan ketakutan pastinya melanda para murid. Guru yang mereka kasihi kini akan ditangkap. Waktu itu mereka belum paham perkataan Tuhan Yesus yang telah diberitahukan pada mereka. Tuhan Yesus benar-benar bertindak sebagai seorang gembala yang bertanggung jawab atas keselamatan domba-dombanya. Tuhan Yesuslah gembala sejati yang siap melindungi domba-dombanya. Melihat situasi sang guru, Petrus tampil, ya, dalam ayat 10 dan 11 dikatakan, lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Petrus berani memutuskan telinga Malkus dengan pedangnya. Melihat itu, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia melakukan mujizat dengan mengembalikan telinga Malkus seperti semula. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tetap baik kepada pihak musuh. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan Petrus untuk memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya dan berkata, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Kesiapan Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa, walaupun itu harus menderita dan mati. Cawan yang diberikan Bapa kepadanya adalah cawan murka Allah atas dosa dunia. Sungguh mengerikan. Tuhan Yesus mau meminumnya untuk kita.
Apa pembelajaran yang kita bisa ambil dari bagian ini? Yudas yang telah dipilih dan ditetapkan jadi murid Tuhan Yesus, setidaknya 3 tahunan hidup bersama Tuhan Yesus, tapi pada akhirnya menjadi pengkhianat. Di sini kita harus waspada dalam hidup ini. Bukan jaminan buat kita hidup di gereja, melayani Tuhan, akan menjadi orang yang setia sampai akhir. Adalah anugerah kalau kita menjadi orang pilihan. Mari kita bersama-sama menghargai anugerahnya, hidup melekat dan menyatu dengannya. Belajar dari Yudas. Yudas hidup bersama tapi tidak menyatu. Kelihatan bersama Yesus tapi tidak sejalan dengan Tuhan Yesus. Karena itu dia jatuh. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus dan berjuang untuk peka akan suara Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk menyatu dengan Tuhan Yesus. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus karena uang. Di sini pun kita belajar, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus karena uang. Memang tidak dipungkiri semua orang, termasuk kita, butuh uang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi mari kita berkomitmen untuk tetap ikut Tuhan Yesus dan tidak pernah menukarnya dengan uang. Selama kita menjadi domba-dombanya Tuhan Yesus, kita pasti selamat. Tidak akan ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangannya. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetap melakukan yang baik walaupun dimusuhi. Bagi kita pastinya sulit, tapi kita mau berusaha untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Siap melakukan kehendak Bapa, sekalipun berat dan sulit. Ingat apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Selanjutnya kita lihat bagian kedua dari ayat 12 sampai 27. Nanti Bapak Ibu dapat melihat paralelnya ya, dan juga bisa membacanya. Tentang Yesus di hadapan Hanas dan Petrus menyangkal Yesus. Tuhan Yesus pun ditangkap dan dibelenggu. Kemudian pengadilan pun dimulai. Dikatakan mula-mula kepada Hanas, lalu kepada imam besar Kayafas, menantunya Hanas. Nah, mari kita melihat sekilas tentang Hanas dan Kayafas. Di dalam Yohanes 11 ayat 45 sampai 53, di sana telah diceritakan ya, setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dikatakan di dalam ayat 45 sampai 53 dari Injil Yohanes pasal 11. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. 49. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas. Nah, di sini muncul ya nama Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita dan daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu.
Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Yohanes 11 ayat 45 sampai 53 merupakan peristiwa yang terjadi setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Menurut catatan para komentator, ya ada catatan yang dikatakan bahwa Hanas adalah imam besar yang memerintah saat Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Dan karena pada waktu saat itu banyak terjadi korup ya di bait Allah dan Tuhan Yesus membersihkannya. Tentunya Hanas mempunyai kepahitan tersendiri terhadap Tuhan Yesus. Setidaknya praktek penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dirugikan oleh tindakan Tuhan Yesus. Sehingga di dalam ayat 48 dari Yohanes 11 tadi dikatakan bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi takut kehilangan pengikut. Mereka khawatir kalau semua orang percaya kepada Tuhan Yesus atas mujizat yang dikerjakannya, yakni membangkitkan Lazarus. Lalu di ayat 49 sampai 52 diceritakan tentang Kayafas yang bernubuat tentang kematian Tuhan Yesus. Ayat 53 dikatakan mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Sejak bangkitnya Lazarus telah dimulai kesepakatan untuk membunuh Tuhan Yesus. Berarti Kayafas pun menghendaki itu dan tentunya Hanas sebagai mertuanya juga sangat mendukung. Kok bisa ya Kayafas bernubuat tentang kematian Tuhan Yesus? Ingat, Tuhan bisa memakai siapa saja. Kita tidak usah membicarakan tentang hal itu. Kenapa? Karena keledai saja bisa Tuhan pakai untuk berbicara gitu ya di dalam peristiwa Bileam. Apalagi manusia, dia berdaulat atas hal itu. Nah, sekarang kita tahu latar belakang Hanas dan Kayafas yang dari dulu sudah tidak suka kepada Tuhan Yesus dan menghendaki supaya Tuhan Yesus mati. Nah, selanjutnya di dalam Yohanes 18 ayat 15 sampai 18 kita membaca tentang kisah penyangkalan Petrus. Ayat 15 dikatakan, Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Nah, kita lihat ya bahwa ciri khas tulisan Yohanes, dia tidak pernah menulis namanya sendiri, tapi selalu menulis kata murid yang lain atau murid yang dikasihinya. Jadi seorang murid lain yang ditulis di sini adalah Rasul Yohanes sendiri. Dikatakan bahwa Yohanes mengenal imam besar. Dia bisa masuk keluar ruangan. Pada awalnya Petrus jalan bareng Yohanes, tapi rupanya Petrus tertinggal di luar dan Yohanes keluar lagi untuk mengajak Petrus masuk ya. Namun entah mengapa Petrus tetap tertinggal di luar. Ayat 16 dan 17 dikatakan, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Disinilah Petrus mulai menyangkal Tuhan Yesus untuk pertama kalinya kepada perempuan penjaga pintu. Nah, di dalam ruangan pengadilan Imam Besar Hanas, terjadilah tanya jawab antara Hanas dan Tuhan Yesus. Hanas bertanya tentang murid-muridnya dan ajarannya. Dan ketika Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada Hanas, seorang penjaga dikatakan yang ada di situ menampar muka Tuhan Yesus. Rupanya Hanas tidak punya pertanyaan lain lagi, maka dia pun mengirim Tuhan Yesus kepada menantunya Kayafas. Tidak ada tulisan tentang apa yang dilakukan Kayafas terhadap Tuhan Yesus selain daripada penyangkalan Petrus di ayat 25 sampai 27. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan.
Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Tergenapi apa yang Tuhan Yesus telah katakan benar-benar terjadi. Petrus akhirnya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali dan ayam pun berkokok. Kalau kita lihat di dalam bagian yang lain ya, di dalam Markus pasal 14 ayat 72, dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah, ia terseduh-seduh. Reaksi Petrus terhadap yang telah dilakukannya adalah penyesalan. Penyesalannya sungguh-sungguh nyesal ya. Dan kita tahu bahwa penyesalan Petrus adalah penyesalan yang membawanya kepada pertobatan. Lalu untuk selanjutnya, dia benar-benar hidup bagi Kristus. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Mari kita memiliki hati yang selalu mengampuni atau memaafkan. Hati Yesus, hati yang penuh belas kasihan. Ditampar, tidak membalas dengan menampar. Jika kita melakukan sebuah kesalahan, mari kita cepat-cepat bertobat ya. Sebab kalau tidak, maka tidak menutup kemungkinan untuk kita akan berlanjut membuat kesalahan-kesalahan yang sama. Namun bila kita sadar, menyesal, dan bertobat, selanjutnya kita pasti akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Seperti Petrus. Perkataan Tuhan Yesus pasti terjadi. Karena itu, mari kita makin mempercayai kata-katanya, firman-Nya, ya dan amin. Bagian ketiga yang kita lihat di ayat 28-40, Yesus di hadapan Pilatus. Dikatakan di dalam ayat 28 ya sampai 32 ya. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, dari Kayafas, orang-orang Yahudi membawa Yesus ke gedung pengadilan Pilatus. Pengadilan Hanas dan Kayafas adalah pengadilan secara Yahudi. Kini Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan Romawi. Mengapa mereka membawa Tuhan Yesus ke pengadilan Romawi? Ingat, mereka menghendaki Tuhan Yesus dihukum mati, dan pengadilan Yahudi tidak dapat melakukan itu. Karena itu mereka membawa ke pengadilan Romawi. Orang-orang Yahudi benar-benar ingin Yesus mati. Karena itu mereka terus melakukan tuduhan-tuduhan palsu dan mendesak Pilatus untuk menjatuhi hukuman mati. Sekalipun pada akhirnya kita membaca bahwa Pilatus tidak mendapatkan kesalahan pada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tahu bagaimana caranya ia mati. Kalau kita lihat di dalam Matius 20 ayat 19, di sana dikatakan bahwa dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Sekali lagi Tuhan Yesus tahu bagaimana dia akan mati, bagaimana caranya. Ya, hebat ya. Tentunya Pilatus bingung ya menghadapi Tuhan Yesus. Pilatus bertanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Di dalam ayat 36 dan 37 dikatakan, jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi.
Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, jadi Tuhan Yesus menjamin dia tidak akan merampas atau merebut kekuasaan. Ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia. Sebab Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang Yahudi mau menjerat Tuhan Yesus sebagai orang yang mau merebut kekuasaan. Karena Pilatus tidak bisa menemukan kesalahan pada Tuhan Yesus, di dalam ayat 38-40 dikatakan, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Akhirnya Pilatus bertindak berdasarkan kebiasaan. Tidak berlaku adil karena tidak mau disusahkan dalam perkara ini. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Orang Yahudi adalah orang yang berpegang pada agama. Namun jika dilihat dari kelakuan mereka, tidak pantas mereka menyatakan diri sebagai orang yang berpegang pada hukum Tuhan. Nyatanya apa? Hati mereka jahat dan apa yang telah mereka rancangkan harus terjadi. Nah, seringkali kita pun demikian. Kita berbicara bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita melakukan ibadah, itu semua hanya sebagai ritual tanpa makna. Artinya, tidak menghidupi yang diajarkan Tuhan Yesus. Jika hal ini terjadi pada kita, mari kita sama-sama bertobat. Lalu yang berikutnya, jangan jadi kayak Pilatus. Lepas tangan tanpa mengadili dengan benar. Menuruti keinginan orang banyak dan mengorbankan yang tidak bersalah. Mari kita menjadi pribadi yang berani mengambil risiko kalau memang itu adalah sebuah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan bagi kita, dan jika ada pertanyaan ataupun masukan-masukan, silakan Bapak Ibu masuk di grup WhatsApp. Akhirnya saya ucapkan teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.